Nah, saya sampaikan ke pelayan Tuhan kemarin, memang hari ini saya memusatkan diri untuk bisa melayani doa dan melayani firman Tuhan, saudara. Karena hari ini saya tahu saya harus lebih banyak masuk hadirat Tuhan. Amin. Ada kok kisah 6 sebelumnya saya masuk ke khotbah saya. Kemarin saya sampaikan ke pelayan Tuhan untuk orang itu harus fokus, saudara. Pelayan Tuhan itu wajib doa pagi. Amin. Bilang pelayan Tuhan wajib. Oh ini. Bilang pelayan Tuhan wajib. Doa pagi. Sabtu jam 5 pagi. Kemarin yang ada doa pagi berapa toh? Ya 50. Ya, kalau Anda jemaat mau ikut doa pagi ya apa? Lebih hari ini kita sedang masuk ke puasa raya 40 hari. Pokoknya hari ini wis doa kok, sembahyang kok ini. Ya, karena itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, kisah 6 kemarin saya sampaikan ke pelayan Tuhan. Langsung ayat 7 mas, saya cepat sebelum saya masuk ke khotbah saya. Waktu itu perikopnya adalah jemaat Ambawake, ya kan? Kisah para rasul melayani jemaat yang Tuhan multiplikasi luar biasa, sehingga akhirnya agak kesel gitu kan, saudara. Dan rasul-rasul mendapati wah pelayannya nggak baik. Akhirnya dipilihlah 7 orang untuk melayani, ya melayani, saudara. Kalau di bahasa Indonesia bilang melayani orang miskin, tapi 7 orang yang melayani. Ayat yang keempat mas, ayat yang keempat, sorry. Ya, rasul-rasul bilang begini. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saya percaya di tempat ini banyak, semua departemen, saudara, sudah dibagi fungsinya masing-masing. Setuju katakan amin? Saya percaya sebagai gembala, saya rindu saya hari-hari ini Tuhan tutup untuk masuk supaya lebih banyak waktu saya sendiri dengan Tuhan. Amin. Doa dan pelayanan firman supaya apa? Saudara, waktu saya bagi firman kepada saudara, saya percaya Anda nggak makan Indomie terus. Ya, bayangin sebulan Anda makan Indomie terus nggak bertumbuh. Saya percaya saya disuruh Tuhan semakin intim supaya setiap firman Tuhan yang saya bagikan itu akan menyehatkan saudara, menyegarkan, bahkan mengubahkan. Setuju katakan amin? Ya, saudara, makanya saya percaya yang di pendoa bergeraklah sebagai pendoa, yang di asyir bergeraklah di asyir, yang di press and worship bergeraklah di press and worship. Saya percaya lakukan tugasnya masing-masing. Amin. Saya percaya kita bagi tugas. Tadi malam saya di objek jujur apa disuruh doa keliling, apa lagi nyiapin firman gitu kan. Saya benar-benar saya mau cari apa yang Tuhan mau gitu. Sampai doa jam-jam setengah 7 sampai jam 8. Ya, saya belum dapat tema gitu kan. Ya, kalau bacaan saya banyak gitu kan. Ya, terus saya ketemu teman saya Robinson tadi malam, ya saudara. Dan saya pulang sampai sini jam 10 lagi ya, kembali checking ini sembahyang mana. Nah, sembahyang sebentar. Saya jam 11 saya putar Metro TV. Saya putar Metro TV, Bapak Saudara, itu pada gempar semua. TV One, Metro TV, CNN, gitu kan saudara. Saya pakai Indium. Nah, Metro TV note begini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif sebagai Pak pengidap COVID-19 yang ke-76. Sekarang sudah 90 berapa 8 gitu ya, Bapak Saudara. Dan sebagai PLT Menhub digantikan Luhut Binsar Panjaitan, saudara. Ya, karena Jumat kemarin juga Pak Jokowi disurati sama WHO, Bapak Saudara, supaya mengumumkan bahwa ini darurat corona, Indonesia sedang alami darurat corona gitu, saudara. Ya, dan Pak Anies Gubernur Jakarta keluarin pergub seluruh sekolah libur 2 minggu. Saudara, seluruh sekolah libur 2 minggu.
Nah, enak sih sekolah ya, ini sih sekolah. Enak orang minggu kita ngomong gitu kan. Ya main game, ngobrol-ngobrol, seneng gitu kan. Dari saudara, abis golek duit cemot-cemot gitu saudara ya. Lo iya toh, lo gak kerja lo, gak mampu lo, saudara. Nah, saudara keluarin pergub dan nggak tahu pergubnya itu ke rumah ibadah apa enggak. Dan gereja-gereja di Jakarta mulai tadi malam, mulai kemarin siang ya kayak forward kamu ya JBCC terus gereja-gereja gede, nggak tahu itu kan maklumannya pergub untuk semua ya atau pelayan Tuhan atau pelayan Tuhan gereja atau dan lain-lain untuk menutup ibadah selama 2 minggu ini, selama 2 minggu ini ya seluruh gereja disuruh libur. Tapi puji Tuhan Bu Risma belum keluarin maklumat tuh ya toh. Nah saya percaya mungkin ya gereja-gereja atau saudara ya bukannya mereka takut ya gereja Jakarta, tapi saya percaya mereka tunduk pada pemerintah. Sebab gereja pemerintah itu ada dalam otoritasnya Tuhan. Tapi kita bersyukur sampai hari ini Bu Risma belum keluarin sebuah statement yang pasti, cuma apa sih kayak dari mulai minggu kan. Itu libur ya. Ya itu libur hari ini saudara. Itu lagi libur, sudah diliburin semua saudara. Libur ibadah, iya libur ibadah. Tapi tadi pagi saya lihat postingan, kan saya follow Pastor Gilbert Tumoindong kan. Saya lihat postingannya dia, belum tetap mengadakan ibadah. Wah, saudara. Tempat-tempat di mana Glo beribadah setiap minggu, tempat tetap mengadakan ibadah. Gitu. Ya, ini ternyata luar biasa. Nah, iya tuh. Lalu Tony Daud, Gilbert itu pernah diserang Tony Daud. Tony Daud itu punya ilmu roh gosokmo. Artinya rohnya bisa keluar nyerang saudara. Itu nyerang Gilbert, Oma setahun gitu kan. Ya, saya kalau mendengar korbannya Gilbert itu luar biasa. Ini dia dulu peminjam. Saya percaya orang ini beraninya minta ampun. Karena saya percaya orang ini kenal Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa begini. Waktu saya berdoa tadi malam, saya hanya impresi satu setelah ini. Kamu harus kenal Tuhanmu. Saya hari ini sampaikan apa yang Tuhan mau. Saya percaya, saya selalu bilang kekristenan itu bukan agama, Pak Bu. Kekristenan itu relationship, hubungan. Amin. Saudara, kalau ada soal itu catat sudah. Sekali lagi saya bilang, kekristenan itu hubungan, Pak. Seperti hubungan saya dengan Jojo, anak saya. Demikianlah saya percaya itu kekristenan. Mazmur 91 LAI berkata dalam lindungan Allah. King James berkata safety of abiding in the presence of God. King James bilang safety, aman tinggal dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita baca Mazmur 91. Syuting atau lemu, berarti posonya kurang menang gitu ya. Bukonya atau pemilih gitu. Cek atau lemu yang namanya. Dalam lindungan Allah. Sama-sama kita baca. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kudu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tapi bahasa Inggris berkata, ada bahasa Inggrisnya tak? King James saya tahu, sama mungkin King James sama NKJV ya. Ayat yang pertama, Mas. Oh, ya nggak apa-apa, agak sedikit. He who dwells, kalau Pak NKJV bilang he that dwelleth, saya pakai NKJV. He who dwells in the secret place, he dwell in the secret place. Orang yang tinggal, bahasa Indonesia bilang orang yang duduk, tapi bahasa Inggris bilang yang tinggal in the secret place of the Most High.
Loh saudara, saya mau tanya, arti tinggal itu bagaimana sih? Udah nih tinggal itu dia. Udah nih tinggal dipakai Stirgosari 77. Duduk diam, menetap. Menetap ya Bu ya? Iya kan? Menetap kan? Artinya udah nih enggak jalan-jalan besok di 77, ya atau besok di mana Kembang Kuning gitu kan saudara ya, besok di Dharma Permai gitu. Ini ya itu memang rumahnya Budani gitu. Artinya saya kasih konteks begini, tinggal Budani tinggal di Pakis Sari Raya 77, artinya dia menetap, betul? Amin. Yafet tinggal di Pakis Sari 15, artinya dia menetap. Amin. Saudara, tinggal tidak dwell. He who dwells, orang yang tinggal in the sacred place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Orang yang tinggal, saudara, in the sacred place of the Most High. Saya percaya waktu Anda tinggal dalam sacred place, tempat rahasianya Tuhan. Apa itu tempat rahasia Tuhan? Hadirat Tuhan, Bapak. Hadirat. Hadirat. Saya percaya hadirat Tuhan itu tempat persembunyian. Of the Most High shall abide. Of the Most High yang maha tinggi. Ketika Anda berada dalam hadirat Tuhan, sedang tinggal dalam tempat rahasia Tuhan Allah yang maha tinggi, saudara, maka akan tinggal dalam bayang-bayang yang maha kuasa, under the shadow of the Almighty. Bayang-bayang. Dan saya cek ketika Mazmur 91 ditulis, sebelum kita nanti baca sampai ini terakhir. Saya cek di literatur. Ya saya cek, saudara. Ternyata Mazmur 91 ini ada penyebabnya. Amin. Kalau Anda baca dengan sayapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung, kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Dia telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bukankah hari-hari ini, saudara, yang sedang terjadi itu tulah? Artinya, makanya saya sangat yakin dengan Yesus itu satu-satunya selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Waktu aku dicopot pulau, itu saksinya. Dokter kan bilang sudah gak ada harapan, Bu. Anda tahu roh saya itu keluar dari tubuh. Makanya saya selalu bilang manusia kita itu sebenarnya manusia roh, Pak Bu. Ini tuh daging toh, tapi Anda dan saya itu sebenarnya manusia roh. Amin. Waktu roh saya keluar, waktu itu makanya saya bilang kalau Anda besok meninggal, ya, Anda itu nggak dijemput Tuhan, Anda itu jemput malaikat 2 orang. Saya dibawa ke satu tempat yang bagus, dihadapkan dengan satu sosok yang, wah, Anda nggak akan tahan. Dia cuma bilang begini, anak ini belum waktunya, anak ini masih banyak tugas. Anda percaya hidup Anda itu ada yang punya, Pak Bu? Kalau yang punya bilang belum waktunya, dokter bilang nggak mungkin, tapi Tuhan bilang belum waktunya.
Ini saksi saya, orang tua saya. Mungkin Pak Dodi waktu itu nggak tahu. Orang-orang West itu nggak waktu lagi di Karangmenjangan. Setelah saya blek di Karangmenjangan di puskesmas itu saya sudah pingsan, dibawa William Put, dibawa RKZ sudah nggak diterima. Badan saya udah biru Pak. Dokter nyuntik apa? Diambil darah nggak bisa. Badan udah biru. Disuntik obat nggak mau ya Bu ya. Waktu itu cuma di set. Katanya mau ngakus. Ya kan? Darahku sudah nggak keluar. Artinya seluruh tubuh sudah penuh dengan racun. Makanya saya sangat berpengalaman pribadi. Saya kenal, saya menyembah Tuhan yang saya kenal. Dan Tuhan mau Anda menyembah Allah yang Anda kenal. Saya percaya Yesus itu bukan sembarang Allah. Amin. Yesus itu bukan sembarang Allah. Makanya dia bilang, kepadaku diberikan kuasa atas langit dan bumi. Dia punya otoritas. Makanya dari ini saya menangis di keluarga saya yang belum diselamatkan. Karena saya percaya hanya satu jalan untuk sampai kepada Bapa, Yesus. Kenapa saya punya pengalaman pribadi? Makanya orang bilang gini takut. Tadi Pak Dodi bilang, gak oleh salah Om. Aku bilang, kamu belum kenal apa yang Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak percaya. Kalau kamu kenal Tuhan yang kamu sembah. Saya percaya waktu dia bilang kepada Abraham, saya sampaikan, Abraham, akulah perisaimu. Artinya, kalau perisai itu yang melindungi. Amin. Akulah perisaimu, kamu sangat besar. Tuhan menyatakan dirinya sebagai perisai. Tadi kan ada nyanyi, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Oh tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidup, Yesus jamin Anda. Saya percaya waktu saya dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, saya percaya Dia yang jamin saya. Waktu dulu saya doain orang sakit, tanya istriku, aku doain orang-orang yang paru-paru Pak, ada Jojo waktu kecil. Hai dokter gini-gini. Ya apa ya, tentara itu perang itu komandan yang jamin. Amin. Saya percaya Tuhan, aku tentara yang lagi perang. Waktu masih di Karangmenjangan, saya bagian Pak Santo doa gitu. Amin. Bagian Regina bagian. Ojo Anda itu tentara kalau perang. Komandan jamin Anda. Komandan kita Tuhan Yesus. Amin. Anda lihat cucu saya apa? Sehat dulu, main drumnya luar biasa. Percaya Dia jamin saya. Keyakinan saya sama Tuhan itu pol Pak Bu. Saya percaya saya dari nol mendirikan gereja ini. Dan bukan apa-apa tadi malam saya sharing sama sahabat saya Robinson. Banyak hal yang saya banyak. Saya percaya Tuhan mau Anda mengalami Dia. Karena Tuhan sudah tunjukkan eksistensinya hari ini apa sih, supaya orang itu kan doanya Pak Niko kan dekat Pentakosta ketika dicurah dunia digoncang. Supaya satu, tidak ada yang lain larinya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terserah hamba Tuhan yang lain bilang bla bla bla. Tapi saya percaya, saya yakin Pak. Saya yakin. Bu Budi kemarin nyampein, Pak Gem doa untuk kakaknya. Saya dikasih Mazmur berapa Pak? Saya baca. Benar, saya dapatin kapan lagi waktu di mimbar waktu bersama. Ketika kamu dalam kesesatan, Engkau yang mempertahankan. Saya percaya orang dalam kesesatan, Tuhan yang mempertahankan. Nggak perlu saya pertahanin hidup saya, Tuhan yang mempertahankan.
Kan Tuhan berkata, Mazmur, Dia yang akan menyelesaikan. Amin, Bu. Minggu kemarin, Kamis ya, saya begini doa malam, makanya saudara datang doa malam. Saya percaya ini penuh yang jiwa-jiwa. Itu akan penuh, Pak. Amin. Saya itu mimpi luar biasa, mimpi yang belum pernah itu saya percaya mimpi dari Tuhan. Mimpi itu dikeroyok dewasa, ya dipentungi, ya coba pedang, baru dikeroyok arek ngomong. Saya percaya itu peperangan rohani. Saya percaya akan banyak jiwa diselamatkan. Amin. Nah, sehingga ada pulang kedua akan pulang kayu sama kayu. Sungguh dikatakan karena apa? Sungguh hatinya melekat. Mas, ambil ayat 14. Karena apa? Hatinya melekat. Pak Bu, melekat itu apa sih? Nempel. Kayak ini bukannya sebenarnya ini lapisan namanya APL, belakangnya kayu. Ini dilem. Sama-sama katakan dilem. Kalau dilem artinya nempel. Waktu Anda baca ayat ini kan, ini siapa yang boleh nulis Mazmur 91 ya? Menurut Anda siapa? Jadi benar, jawab yang tahu. Benar. Saya bedah ayat ini. Ketika saya buka ayat ini, ternyata ayat ini literatur mengatakan David warrior of God, pahlawannya Tuhan. Ketika saya selidiki David, 1 Samuel 21. Anda akan lihat kenapa ayat Mazmur 91 ini ditulis. Saya kali tadi pagi 1 Samuel 21. Anda tahu ayat ini ditulis di mana? 1 Samuel 21. Daud di Nob. Berikutnya Daud di mana? Daud di Nob. Ya, sama-sama kita baca. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh padamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, ya saudara. Ayat 3, maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepada 5 roti atau apapun. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti apa saudara? Kudus yang ada. Asal saja orang-orang itu menjaga diri terhadap perempuan. Waktu itu Anda tahu Daud lagi ngapain? Mazmur 91 ternyata ditulis Daud waktu itu dalam pelarian, dalam kesesakan, dalam pelarian, Pak. Dia diburu siapa? Dia diburu orang nomor 1 di Israel. Hari itu dia ngadepin apa? Kelaparan itu. Sampai dia dalam pelarian, dia sampai dalam satu tempat. Dia ketemu dengan seorang imam namanya di Nob. Di sebuah kota namanya Nob, dia ketemu dengan Ahimelek. Dia tanya, nggak ada roti. Artinya hari itu kalau dia tanya nggak ada roti, dia luwe, Pak. Dia lapar. Nggak lapar, terus ujung-ujungnya kelaparan, bisa mati. Orang kelaparan bisa mati loh, saudara. Saya percaya orang
ini diancam nyawanya. Nyawanya diancam. Sudah diancam oleh Saul. Sudah hari itu dia lapar banget. Sampai dia ketemu di Ahimelek. Ahimelek bilang, nggak ada roti biasa. Adanya roti kudus. Saudara, Anda tahu roti kudus itu nggak sembarangan bisa dimakan. Nggak boleh, Pak. Anda tambahnya seorang imam. Daud iman luar biasa. Anda lihat waktu Saul saja, hanya nggak tunggu Samuel, hanya sebentar. Tuhan bilang, mestinya aku bawain kerajaan ini, tapi hari ini kerajaan berakhir. Tuhan dengan Saul sangat kejam, tapi kenapa Tuhan dengan orang ini? Saya baru tahu kenapa Tuhan dengan orang ini. Ayat 14 Mazmur 91 ternyata jawabannya. Mestinya roti itu hanya boleh diangkat oleh imam. Gak sembarangan. Dikatakan karena hatinya melekat. Kalau hati Anda melekat sama Tuhan, berat. Tuhan itu seringkali kayak sopo-sopo enggak. Hati melekat. Yang mestinya itu tak boleh. Tapi Ahimelek bilang, asal saja orang-orang itu menjaga diri terhadap perempuan. Ayat 5. Daud menjawab, imam itu katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila kami maju berperang. Tubuh orang-orangku itu lahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka. Daud tahu posisinya. Dia menjaga hidupnya, dia menjaga kekudusannya. Saya percaya kalau Anda jaga hidup, Anda jaga kekudusan, jaga kehubungan dengan Tuhan. Itu proteksi Tuhan. Imam Ahimelek bilang, Daud bisa make sure itu. Mereka tahir, kami tahir kok. Ayat 6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Ayo kita baca. Karena apa? Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil. Roti itu biasa diangkat orang. Konteksnya imam yang hanya boleh angkat. Ayat 7. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya siapa? Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu. Mendesak. Anda tahu waktu dia pelarian nggak sempat bawa apa-apa flashback. Bekal nggak bawa, pedang nggak bawa, nggak bawa apa-apa. Dia tanya, anak kirim pedang. Ya pelarian nggak bisa bawa apa-apa. Ayat 9. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbangin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain belakang efod. Jika kau tidak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada. Hanya ini kata Daud. Tidak ada yang seperti itu. Saya percaya itu nggak matching ya. Pedangnya Goliat itu gede, nggak matching. Benar. Aku tahu dalam pelarian jiwanya terancam. Hidupnya terancam, gak punya roti,
nggak punya perlindungan. Ini pahlawan perang loh. Ya, gak duwe pedang. Imam bilang, oh pedang Goliat. Waduh, dari Daud, lu gede nih aku wadut pedang Goliat ini. Ya, paling nggak diangkat ya wadut karena kan ya Goliat itu di atas rata-rata tingginya, hampir 3 meter. Ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan lari pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud rasa-rasa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Hari itu dia ketakutan banget, Bapak. Seorang pembunuh Goliat, orang yang nggak tahu di sopo-sopo hari itu. Dia ketakutan sekali. Ayat 13. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka, yang menggores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang demikian masuk ke sampai macak gendeng loh ya. Ya sangat ketakutan sekali. Sangat ketakutan. Roti nggak ada, ya pedang juga pedang Goliat juga. Ya sudah digawe mau paling baik geng itu itu ayo. Ini pedang Goliat, ini pedang Goliat. Saya yakin nggak bisa buat perang. Mazmur 91. Nah, inilah kenapa Mazmur itu ditulis. Sebab Allah lah yang jadi pelindung Daud. Tuhan lah yang jadi pelindung Daud. Saudara, walaupun dia nggak bawa senjata, tapi Anda lihat di Mazmur 91, malaikatnya diperintahkan. Amin. Malaikatnya diperintahkan. Sampai di 1 Samuel 22, nanti Anda baca di rumah. Akhirnya Doeg lapor kepada Saul. Raja, sampai ngerti tak? Daud itu ternyata delik di rumah Imam Ahimelek. Wah, saudara, Saul ngamuk. Akhirnya Anda lihat di 1 Samuel 22, seluruh imam dibunuh. Saat cindil-cindil anaknya, kalau baca anaknya semuanya dibunuh. Ya, 1 Samuel 22 ayat 18. Nanti Anda baca sendiri berikutnya. Lalu berkata raja kepada Doeg, artinya Saul kepada Doeg, majulah engkau dan parahlah apa? Para imam itu. Maka majulah Doeg dan orang Edom itu lalu memarah para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, ular lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Woi, dihabisin kabeh Saul gitu. Ayat 20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin
Ahitub namanya Abiatar. Lu sama-sama katakan luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkata Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu, Daud bilang aku telah tahu, bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Dibunuh apa gitu? Lolos kan Imam Abiatar tau. Ini loh keren. Saya percaya Daud ini punya perjanjian sama Tuhan. Saya percaya orang punya perjanjian dengan Tuhan, matinya keren. Mati kena flu, corona. Percaya Anda kalau punya perjanjian sama Tuhan, mati keren. Alkitab tidak mencatat matinya Daud kena flu burung, kelaparan. Yang mati pada masa Tuhan. Kalau memang Paulus, murid-murid itu memang martir, taruhan keren gitu. Martir darahnya sebagai benih Injil. Kan? Daud bilang begini, saya tahu, ayat 22, 23 mas. Daud bilang apa? Tinggallah. Jangan takut. Sebab siapa yang ingin menyabut nyawamu, dia juga ingin menyabut nyawaku. Di dekatku. Siapa Daud seorang manusia berani jamin imam? Ini kan imam keturunannya. Kenapa Daud bilang begini? Tinggallah padaku. Bahasa Inggris bilang apa sih? Stay with me. Do not fear. Gak usah wedi. Amin. For he will seek my life. Seek your life. But with me you shall be saved. Siapa Daud? Seorang manusia. Saya percaya manusia siapa yang bisa jamin manusia? Kalau nggak benar-benar manusia yang punya perjanjian dengan Tuhan. Orang ini punya perjanjian dengan Tuhan. Sebab orang ini tahu, kenal. Waktu dia dibuang di padang gurun, orang tuanya buang dia di padang gurun. Padang gurun dia kenal. Allah yang proteksi dia. Makanya gini, Anda perlu kenal. Perlu kenal. Perlu paham. Perlu kenal. Sehingga bukan dari kata orang Anda tahu Yesus, tapi Anda kenal Yesus. Amin. Beberapa waktu yang lalu Bu Esti kita di menara doa, ya, saya hanya nyanyi, saya sujud, saya nyembah. Tuhan sampai, aku itu cinta banget sama adikmu. Bener ya Bu Esti perkataannya gitu. Saya nggak nambahin, nggak mengurangi. Aku cinta banget sama adikmu. Dia seperti Daud hambaku. Artinya seperti Daud hambaku. Ya walaupun dia memang pernah salah, tapi kalau dia salah cepat minta ampun, cepat kembali. Saya percaya saya bukan orang sempurna, tapi saya tahu posisi saya di hadapan Tuhan. Makanya kalau Tuhan tegur saya cepat kembali. Tuhan suruh apa? Itu pasti. Waktu dia, kalau dia nyanyi, aku tuh nggak tahan. Benar sudah. Saya percaya
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya nggak pernah pending apa yang Tuhan sampaikan. Tak pernah tak pending. Anda tahu kan, semua Anda tahu. Dari dulu tempat ini bangun saya itu tidak ada duit. Kerjaku apa rek? Nyembah. Amin. Nyembah Pak. Cuma meninggikan, makanya gue bilang tugasku itu Pak cuma nyembah. Terus ada Tuhan itu lah gue sembah gak ada betul. Makanya kemarin saya pelayan di tempat Pak Robin. Salah satu pengurusnya bilang saya diajak makan Bapak Ibu. Yohan ajak makan saya. Oh ayo makan. Kayaknya aku lagi kosong tambah jam belum setelah aku. Ya wis lah bisa begitu kosong. Di pas panganan sak mencoba gitu. Apa boleh bau ya? Aduh, dengan berkat Tuhan melimpah. Ono sego liwet ya di rumah makan liwet dari ya. Ono gurami. Iki kan pesenannya ini soal apa sih makanan? Ya saya akhirnya sharing sama dia banyak. Kok ini kan gembala seutuhnya. Kok dapat uang dari mana? Dari perjalanan. Dia kan ngerti dari perjalanan kok. Tenang bro. Tuhan kita sembah brodol apa ya? Aku sampaikan kalau hati Anda melangkah, Tuhan itu sembah. Secara simpel bro. Anda jangan taat gitu kan. Hari ini saya nggak khotbah, saya nggak khotbah ini. Saya sedang membawa hubungan, saya sedang ingin mengimpartasikan hubungan itu dengan Tuhan kepada Anda. Amin. Supaya Anda menjadi orang yang kenal Tuhan, nggak khawatir percaya. Makanya itu Mazmur 91 ditulis Daud benar. Singa dan ular kedung tak langkai, itu nggak bujuan Mbak di padang gurun. Waktu dia sebelum berhadapan dengan Goliat, orang-orang bilang, kamu bisa menghadapi Goliat. Dia bilang, kamu tahu nggak? Waktu anak ambil domba diterkam oleh singa itu tak tarik cambuknya, tak keluarin anak domba itu. Gak luar biasa. Makanya itu ditulis Daud. Anda tahu di padang gurun itu ular kedung itu paling berbahaya. Yang buntut itu, nasional berlalu. Itu panganan sebenarnya Daud, makanya dia berkata, aku tinggal, kesukaanku itu tinggal. Amin. Saya berdoa Anda suka, orang yang suka tinggal dalam akhirat, Anda akan luput. Amin. Anda akan luput. Saya yakin. Ini Daud berani jamin Abiatar, dia bilang, with me you are safe. Kamu tinggal sama aku, kamu aman. 1 Samuel 22 enggak lagi mas? Ayo 23, 1 Samuel 22 ayat 23. Hah? Oke, iya. Tinggallah padaku, gak usah takut. Sebab siapa yang nyabut nyawamu, ia juga di dekatku engkau. Ini gak uang sing kenal banget, wani tadi menjamin. Seumpama ya kan seumpama. Anda gak usah ketakutan, moro-moro mati kabeh gitu kan. Surabaya gang 15 gitu kan. Ya kan Ayub bilang begini gitu kan. Wis nang kene aman ya aku. Itu lek orang luar biasa masuk ngomong bener enggak? Ayo bener enggak? Bener kan? Hari itu berarti Pak, kabeh dipateni Saul. Artinya semua berhadapan dengan yang namanya kematian. Akhir Daud bisa bilang begini.
Tuhan akan sembuh. Aku kenal banget Pak dia. Aku kenal. Sujud di hadapan-Mu, kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama kata Yesus, Yesus, ku sembah. Sujud di hadapan-Mu, kerinduan dalam hatiku hanya untuk menyembah. Kerinduannya cuma ingin dekat. Makanya waktu saya gali arti kata duel itu yasab, tak tarik lagi, yasebab, artinya ternyata lebih tajam lagi. Tinggal dikatakan dwelling of the Father house. Wah, luar biasa juga. Yasab itu hanya tinggal, tapi saya lihat di bahasa aslinya lagi terjemahannya yasebab, dwelling of the Father house. Nah, benar. Sebelum Yesus ngomong, kalau kamu doa, kamu panggil dia Bapa. Daud sudah mengakui bahwa Tuhan itu Bapaknya. Yang setuju katakan amin. Makanya dia berkata, Tuhan itu tempat perlindunganku, aku aman. Karena dia tahu di rumah Bapaknya. Karena Jojo tahu waktu dengan saya dia aman, Pak Bu. Dia selalu banggakan saya di teman-temannya. Aku apa gede? Lo benar gak? Tanya mamanya. Apa gede? Wong-wong lo mbak papaku gede. Gak usah punya polisi lo mbak papaku gede. Nggak ada polisi. Polisi lo mbak papaku ngomong siap komandan gitu kan. Dia banggain papanya. Nah saya percaya Anda itu Tuhan itu Bapak Anda. Kalau mengenal Tuhan itu sebagai Bapaknya. Ini loh, Yasebab, artinya dwelling of the Father house. Dia tinggal di rumah Bapaknya, dia aman. Makanya saya menyembah dia itu, saya panggil dia Abba, Father, sumber. Amin. Anda harus sebagai orang-orang anak-anak yang taat. Taat saja. Nah, saya suruh jual motormu hari Kamis. Ya, Kamis 2 kali motor CP cilik dia itu. Saya cuma motor. Kemarin ada motor Honda gitu. Ya, mugi-mugian di Purwokerto temen. Pertama tuh CC mugi-mugian. Mungkin temen itu saya CC menurut. Tak jual. Ya tak jual gitu. Saya baru tahu. Ini Sabtunya habis sholat pagi. Beli itu kamu dulu kan janji sama ya ini speaker, ampli bass, ambil gitar, ya. Tuku mimbarannya, mimbar wis lawas gitu. Nah saya berani ngomong gini. Saudara, saya kenal saudara gembala saya. Saya bilang kalau Anda dekat, Anda kenal dengan Bapak Anda. Betul? Kamu kenal suara Pak Tarno ya? Karena dia Anda mesti kenal. Anda gak perlu takut. Nah ketemu Mbak Joko, kalau Mbak Yako caranya aku masuk Mbak, coba higienis. Aku yakin dia benteng berisik. Saya kenal, karena dia bapak saya. Benar kan? Saya ketika baca ayat ini, benar ini. Arti
kata duel itu cuma tinggal, tapi saya lihat bahasa aslinya terjemahan lebih dalam. Yes, Pak. Saya suka tinggal di rumah bapaknya. Anda diberkati. Kenal dia sebagai bapak. Saya percaya Anda kalau kenal dia sebagai bapak, Anda nggak ragu-ragu, Pak. Kalau Anda mungkin hanya sekedar Tuhan, oh kayaknya jauh Pak Westi ya. Tapi kalau bapak itu dekat loh. Min, kamu udah bapakmu dekat ya? Dekat. Kamu bangga sama dia nggak? Anda harus bangga dengan Tuhan. Dia bapak Anda. Makanya dia berkata seribu sisi kiri, sebelah kanan nggak warna. Anda tahu hidupnya Daud itu peperangan demi peperangan. Kenapa dia selamat? Tuhan yang jadi perisainya, Pak. Kalau Tuhan bukan jadi perisainya, dia udah panah itu Daud. Dalam keadaan nggak siap, Saulus diketik-ketik tak paten gitu, tak paten. Dia hujankan tombak, set. Daud nggak ngeles, tombaknya menggok dia. Allah yang jadi perisainya. Siapa? Bapaknya. Anda tahu Tuhan itu bapak. Dekat. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau saja layak. Jangan pemain musik. Terima pujian, kemuliaan